Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ini pertemuan ke-18 dari pembahasan kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Pertemuan kemarin, pertemuan terakhir, kita membahas i'rab takdiri, dan beliau sebutkan bahwa yang di i'rab takdiri itu ada 3 jenisnya. Pertama, yang ditakdirkan padanya li ta'addur. Ini terjadi pada apa? Isim maksur. Demikian pula fi'il mudhari yang akhirnya siapa? Alif. Ini ta'addur pada isim seluruh harokat. Adapun pada fi'il mudhari pada marfu dan mansubnya. Kemudian ada yang ditakdirkan karena thiqal, alasan berat, bukan karena tidak bisa. Yaitu ini terjadi pada isim mangkus dan fi'il mudhari mu'tal ya dan mu'tal waw. Pada isim mangkus hanya takdirkan marfu dan majrur, sementara pada fi'il mudhari hanya ditakdirkan ketika apa? Marfu. Untuk bisa paham itu kemarin? Alhamdulillah. Kalau antum belum paham, tanya ya, supaya kita tidak jalan terus. Ingat tujuannya supaya kita apa? Paham. Iya. Sekarang kita lanjut, masya Allah, yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimallahu taala dari kata yang di-i'rab secara takdiri. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga dari yang di-i'rab secara takdiri, harokatnya disembunyikan, ada ma yuqaddaru lil munasabah, apa yang disembunyikan karena penyesuaian. Apa yang disembunyikan karena apa? Karena penyesuaian. Tahu penyesuaian? Sebenarnya harokatnya dhammah, tapi karena ada penyesuaian dengan huruf setelahnya, akhirnya di kasroh. Dipahami ini? Dan ini hanya terjadi pada seluruh isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Makanya kata beliau rahimallahu, wa dzalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallimi. Demikian itu, wa dzalika, demikian itu terjadi fi kulli, pada setiap isim. Isim berarti tidak berlaku pada fi'il, karena fi'il tidak bersambung dengan ya mutakallim. Jadi hanya terjadi pada apa ini? Isim. Pada setiap isim udifa, yang diidofakan. Artinya ini isim menjadi mudhaf. Paham ini? Isim yang diidofakan yaitu menjadi mudhaf ila ya'il mutakallim, kepada ya mutakallim. Tahu ya mutakallim? Ya yang bermakna saya, orang yang berbicara. Dipahami ini? Ini sudah menjadi kaidah. Kalau ada isim disandarkan kepada ya mutakallim, maka isim itu di kasroh. Dipahami ini? Contoh misalnya kita katakan misalnya kitabun, disandarkan kepada ya mutakallim jadinya apa? Kitabi. Paham kan? Baqaratun disandarkan kepada ya mutakallim, baqarati. Paham kan? Qalamun sandarkan kepada ya mutakallim, kalau saya bilang begini, ja'at baqarati, itu baqarati sebagai apa? Ja'at baqarati, baqarati sebagai apa? Fa'il. Apa alamat rafa'nya?
bilangnya apa? Bukan kasroh, dhamma muqaddarah. Dhamma yang disembunyikan. Ra'aitu baqarati. Sebagai apa baqarati? Maf'ulun bi. Berarti hukumnya apa? Mansub. Apa alamat tasabnya? Fathah. Fathah apa? Muqaddarah. Dipahami ini? Kalau saya bilang marartu bi baqarati. Marartu bi baqarati. Dipahami ini? Ini baqarati apa? Majrur. Karena ada apa? Bi. Apa alamat jarnya? Kasroh. Kasrohnya mana? Muqaddarah juga. Karena ini bukan kasroh karena dia ada bi, tapi ini kasroh karena ada apa? Ya. Dipahami nih? Berarti kasrohnya apa? Muqaddarah. Sekarang pertanyaannya, apa yang menghalangi dari nampaknya? Itu pertanyaannya. Dipahami? Maka yang menghalangi dari nampaknya takbir pendeknya al-munasabah. Kan pertama ta'dzur. Yang kedua siqal. Yang ketiga ini munasabah. Karena bukan ta'dzur. Karena bisa diharokati. Kan bisa saja dibilang baqaratui. Bukan pula siqal karena tidak berat. Orang bilang baqaratui, baqaratai. Kan tidak berat. Bukan pula berat. Tapi apa alasannya? Munasabah, penyesuaian dengan ya. Ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Itu namanya munasabah, penyesuaian. Paham ini? Alasan panjangnya nanti beliau akan kasih tahu. Listigolil mahalli biharokatil munasabah. Jadi ada dua takbir. Ya, dua takbir. Oh ini kemarin ya. Dua takbir. Siapa yang hapus? Kok ada baca kitab itu? Ada pelakunya? Iya. Jadi ini pertama kita katakan ya munasabah. Itu sudah bagus. Alasannya apa? Munasabah. Salam telah. Alasannya apa? Harokat apa? Al-munasabah. Karena harokat penyesuaian. Kedua, bisa kita bilang apa? Listigol. Ya, listigoli al-mahalli biharo ya biharokati al-munasabah. Sama juga ujungnya. Jadinya dua ta'bir. Jadi bisa alasannya kita katakan adalah al-munasabah. Harokat apa? Penyesuaian. Nanti ada di buku. Bisa dikatakan harokat apa? Penyesuaian di kasroh. Bisa juga alasannya listigol karena sibuknya. Karena istigol sibuknya. Al-mahal tempatnya biharokatil munasabah dengan harokat penyesuaian. Kan gini, seharusnya ja'at baqarati, seharusnya ja'at baqaratui. Tapi karena ta ini sibuk dengan melayani ya, akhirnya dia di kasroh. Antum bisa pahami? Jadi sibuk harokat huruf ini untuk melayani apa? Melayani ya. Akhirnya dia di apa? Di kasroh. Antum bisa pahami? Jadi ini lihat. Jadi saya ulangi. Jenis ketiga ini disembunyikan harokatnya. Alasannya apa? Munasabah. Penyesuaian. Apa maksudnya penyesuaian? Karena kata kalau bersambung dengan ya cocok dengan siapa? Kasroh. Itu ji. Paham kan? Misalnya kitabun sambung dengan ya kitabi. Kenapa enggak kitabui? Paham? Apa alasannya? Munasabah. Apa arti munasabah? Penyesuaian antara ya dengan kasroh. Paham alasannya ini? Jadi kemarin satu alasannya ta'dzur, berudzur, tidak bisa. Yang kedua alasannya thiqal, berat. Yang ketiga ini sekarang alasannya apa?
penyesuaian. Bahasa Arabnya munasabah. Jelas ini? Misal contoh. Gulami, sodiki, ikhwani. Ini contoh. Wa nahwu dzalik dan semisalnya. Pokoknya semua kata yang bersambung dengan ya. Mutakallim, ya mutakallim. Dan ini berlaku pada isim. Wa tuqaddaru alaihi jami'u harokatil i'rabi. Masya Allah. Wa tuqaddaru alaihi dan disembunyikan padanya jami'u seluruh harokat i'rab. Jelas ini. Kalau ada kata bersambung dengan ya, maka semua harokatnya sembunyi. Paham ini? Nah contoh, ja'a gulami, seharusnya ja'a gulamui. Paham ini? Tapi domanya apa? Disembunyikan, diganti dengan kasro. Kasro itu bukan tanda i'rabnya, tapi itu harokat penyesuaian. Dipahami ini? Kasro itu bukan tanda i'rabnya, tapi apa itu? Harokat penyesuaian. Iya. Ra'aitu gulami, sama. Seharusnya asalnya apa? Ra'aitu gulamai. Tapi ya cocok dengan kasro. Akhirnya dia apa? Di kasro. Wa maratu bi gulami. Demikian pula ini diikutkan kepada yang sebelumnya. Ini bukan harokat kasro karena ada bi, tapi harokat kasro karena ada apa? Ya. Paham kan? Sebagaimana di nasab dan di rofa dan di nasab sama seperti itu. Antum bisa paham ini? Dipahami ini? Dipahami ini? Lihat, fagulami fil mithalil awwali, pada contoh yang pertama fa'ilun marfu'un. Gulami pada contoh pertama fa'il marfu'. Contoh pertama mana? Ja'a gulami. Itu fa'il kan? Betul nggak? Fa'il apa sih? Contoh pertama itu? Kenapa bisa? Kan ada fiilnya. Ahsan, itu sudah mantap itu. Kan ada apa? Fiilnya. Berarti dia fa'il. Namanya fa'il, hukumnya apa? Marfu, dirofa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Lihat, tanda rofa'nya alamat tanda raf'ihi rofa hinya. Tanda rofa'nya adalah dhamma yang disembunyikan. Di mana? Alama di atas apa yang qabla sebelum ya mutakallim. Jadi bukan di atas ya. Ini bedanya dengan isim mangkus. Kalau isim mangkus ya-nya kan lam kalimah. Isim mangkus ya-nya adalah apa? Lam kalimah. Jadi tanda i'rabnya di situ. Di hurufnya. Kalau ini ya itu orang lain. Ya itu bukan lam kalimah, tapi kata lain. Makanya tanda i'rabnya bukan di ya, tapi di mana? Huruf sebelum ya. Paham gak ini? Di huruf sebelum ya. Paham Pak Rizky? Betul? Yakin? Jadi sebelum ya mutakallim, mana amin duhriya, perhatikan, yang menghalangi dari nampaknya, mana penghalang min dari duhuriha nampaknya, istighalu al mahalli biharokatil munasabati. Istighalul mahalli biharokatil munasabati. Yang menghalangi dari nampaknya adalah istighal, sibuknya. Ya. Sibuknya al-mahal, tempat. Maksudnya hurufnya itu. Huruf tempatnya maksudnya hurufnya itu. Sibuknya tempatnya, maksud tempat mendaratnya dhamma itu. Yaitu huruf terakhirnya. Biharokatil munasabah, dengan harokat penyesuaian. Jadi dia sibuk dengan melayani harokat penyesuaian. Melayani siapa? Ya. Sehingga dia tidak melayani tanda i'rab. Jelas? Jelas ini? Jelas ya?
Alhamdulillah. Wa gulami mudhaf. Ini tentunya sudah jelas karena kita sudah paham apa itu mudhaf, apa itu mudhafun ilaih. Wa gulami mudhaf, betul enggak? Betul enggak? Wa ya'il mutakallim mudhafun ilaih. Dan ya mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Cocok sekali kan kalau kitab kedua? Ya kan? Karena kita sudah tahu semuanya. Yang istilah-istilahnya, iya kan? Alhamdulillah. Wa fitsani, pada contoh yang kedua. Mana contoh yang kedua? Ra'aitu gulami. Itu maf'ulun bih mansubun. Itu sebagai maf'ulun bih, dia hukumnya apa? Mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatul muqaddarah, adalah fathah yang disembunyikan. Kenapa? Lil munasabah. Ini pendeknya. Makanya saya bilang tadi, antum bisa kasih dua alasan. Alasan pertama, listighalil mahalli biharokatil munasabah. Yang tadi, istighalul mahalli biharokatil munasabah, itu panjangnya. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Boleh juga langsung lil munasabah, karena penyesuaian. Orang sudah paham maksudnya, disesuaikan harokatnya dengan ya. Aduh, bisa pahami? Jadi terserah, mau panjang mau pendek silakan. Paham kan? Itu alasannya. Wa ala nahwi ma taqaddama, di atas apa yang seperti yang telah lewat. Di atas apa ya? Ala nahwi, di atas semisal ma taqaddam, dengan apa yang telah lewat. Artinya alasannya sama dengan yang telah lewat. Karena munasabah. Kenapa dibilang munasabah? Harokat penyesuaian karena sibuk melayani. Iya. Paham kan? Iya, ini alhamdulillah. Wa fi tsalits, pada contoh yang ketiga. Mana contoh yang ketiga? Marartu bi gulami majrurun bil ba. Itu kan dijar dengan apa? Ba. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Al kasrotul muqaddarah, sama kasroh juga yang disembunyikan. Kenapa? Lil munasabati kadzalika, karena penyesuaian seperti itu juga. Paham alasannya? Jadi satu kali aja alasannya. Jadi antum sekarang sudah bisa. Ini 3 alasan. 3 alasan kenapa disembunyikan. Nanti insya Allah di kitab yang tinggi lagi kita akan dapatkan alasan keempat. Tapi ini 3 yang paling sering. Ta'dzur khusus alif, thiqal khusus ya sama waw. Paham ini kan? Khusus ya sama waw. Munasabah khusus isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Jangan bilang ya. Khusus isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Dipahami? Ini sudah ada pembagiannya. Jadi antum kalau dapat dalam kalimat, antum langsung tahu alasannya. Misalnya, ja'al fatah. Al-fatah kenapa? Marfu mansub majrur? Marfu. Apa alamat rofanya? Dhamma muqaddaro. Kenapa sembunyi? Karena ta'adzur. Dah, ja'al qadi. Apa hukumnya al-qadi? Marfu. Apa alamat rofanya? Dhamma. Mana dhammanya? Muqaddaro. Kenapa muqaddaro? Kenapa muqaddaro? Thiqal. Paham? Saya bilang ja'a gulami. Ja'a gulami. Beda ini al-qadi dengan gulami. Ja'a gulami. Apa kedudukan gulami? Marfu. Apa alamat rofanya? Dhamma. Mana dhammanya? Muqaddaro. Kenapa muqaddaro? Lil. Itu saya 3. Kalau antum bisa pahami itu, masya Allah. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah, ini selesai. Sekarang tinggal makna munasabah. Seperti kebiasaan beliau kan sebelumnya, beliau jelaskan apa itu makna ta'adzur, apa itu makna thiqal. Sekarang apa itu munasabah? Wa ma'nal munasabati anna ya al mutakallimi la yunasibuha illa kasrul harfil ladzi qablaha wa huwal mimu fi hadhil amsilati fagulami
qoblal idhofati kana mu'raban biharokatin dhahiratin alal mimi nahwu ja'a gulamun ra'aitu gulaman martu bigulamin falamma udifa ila ya'il mutakallimi kusiratil mimu. Kusirat asalnya begitu, tapi karena ketemu udah sukun kusiratil mimu. Mimu dianggap muannas karena huruf mim huruf kan, maka dibilang kusirat. Karena sudah saya kasih kaidah sebelumnya kan, semua huruf adalah muannas. Kusiratil mimu wujuban munasabatan liya'il mutakallimi waju'ilat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alaiha. Iya. Kata beliau makna al-munasabah. Arti munasabah. Apa maksudnya? Kata beliau anna ya bahwasannya ya al-mutakallimi ya mutakallim la yunasibuha tidak cocok dengan dia. Tidak cocok dengan dia illa kasr. Kecuali apa? Kasro al-huruful ladzi qablaha. Kecuali kasro huruf sebelumnya. Paham gini? Itu maksudnya munasabah. Karena ya tidak cocok kecuali apa? Kecuali harus di kasro huruf sebelumnya. Walaupun sebelumnya dhamma, fathah ataupun apa? Kasro. Tapi kalau ada ya langsung dia apa? Langsung dia apa? Kasro. Kenapa? Jawabannya apa? Karena ya tidak cocok kecuali dengan kasro huruf sebelumnya. Itu maksudnya munasabah. Wahwal mim fi hadzal amthilati. Wahwal mimu fi hadhil amthilati, yaitu mim pada contoh-contoh ini tadi. Karena gulam huruf mim kan? Paham maksudnya? Mim pada contoh itu yaitu pada contoh gulam huruf mimnya. Iya, fagulam kata gulam qoblal idhofati sebelum disandarkan. Karena mu'raba adalah dia sebelumnya mu'rab. Tahu mu'rab? Berubah harokatnya. Biharokatin dhahiratin dengan harokat yang nampak. Dengan harokat yang dhahiro. Apa artinya dhahiro? Nampak. Di mana? Alal mimi, di atas huruf mim. Nah, lihat contoh. Ja'a gulamun. Nampak? Ra'aitu gulaman. Nampak? Maratu bigulamin. Nampak? Nampak kan asalnya? Tapi falamma udifa, tatkala dia disandarkan. Tatkala dia disandarkan ila ya'i kepada ya al mutakallimi, ya yang bermakna mutakallim, orang yang berbicara, saya maksudnya. Paham ya? Kusirat al mimu, maka dikasro mimnya. Maka mimnya diapain? Dikasro. Wujuban, secara wajib. Karena ya itu tidak pernah cocok kecuali dengan siapa? Kasro. Maka dibilang dikasro secara apa? Secara wajib, bukan boleh. Wajib. Munasabatan, untuk menyesuaikan liya'il mutakallimi, untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Waju'ilat harakatul i'rabi, dan dijadikan harokat i'rabnya muqaddarah, disembunyikan. Di mana? Alaiha, di atasnya, yaitu di atas mim, bukan di atas ya. Disembunyikan di atas siapa? Mim. Itu kalau mim. Kalau sekarang hada kitabi, di mana disembunyikan? Di ba. Kan begitu, karena hurufnya bukan lagi mim tapi apa? Ba. Bisa dipahami? Dipahami? Kalimat hada waladi disembunyikan di mana? Hah? Dal. Hada kolami sembunyikan ke mana? Mim. Hadihi baqarati disembunyikan di mana? Tak. Begitu. Maksudnya ini hanya contoh. Tidak harus dibilang disembunyikan di mana? Di mim. Paham?
Lurus, tunjuk saya. Insya Allah. Oh, belum. Paham? Insya Allah? Oh enggak. Alhamdulillah. Iya. Jelas ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut. Selesai. Wa ammal bina. Karena i'rab selesai. Karena belum bahas dulu bahwa intinya i'rab itu ada dua harokatnya. Bisa dhahirah, bisa muqaddarah. Muqaddarah diselesaikan dulu. Kan dia sedikit. Yang nampak ini yang banyak. Itulah nanti yang dibahas apa? Mengenal tanda-tanda i'rab. Dipahami ini? Yang penting antum paham dulu yang sempitnya. Ya, sekarang wa ammal bina. Adapun al bina, fahuwa lughatan wad'u syai'in ala syai'in ala wajhin yuradu bihi as-subutu. Iya. Adapun al bina, sebentar kita akan terjemahkan secara bahasa setelah beliau jelaskan. Adapun bina, fahuwa maka dia lugotan secara bahasa, wad'u meletakkan, syai'in sesuatu, ala syai'in di atas sesuatu, meletakkan sesuatu di atas sesuatu, ala wajhin di atas sisi, yuradu bihi yang diinginkan dengannya as-subut, tetap sesuatu yang diletakkan itu. Dipahami ini? Saya begini. Nah, saya mau letakkan ini supaya tetap. Ini namanya apa? Nah, ini namanya apa ini? Ini bina. Karena meletakkan sesuatu di atas sesuatu supaya tetap tidak bergerak. Itu namanya apa? Bina. Bina artinya membangun. Orang bilang membina rumah tangga. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya membina rumah tangga? Membangun. Yang dia inginkan apa? Itu maksudnya. Yang diinginkan apa? Dia membangun supaya tetap. Dipahami nih? Orang dia membangun rumahnya. Apa maksudnya? Dia letakkan batu di atas batu. Untuk apa? Supaya tetap. Itu namanya bina. Terjemahannya membangun. Secara bahasanya di bahasa Arab, meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Tetap. Jelas antum? Itu bina secara bahasa. Membangun. Yang paling penting istilahnya. Wastilahan diddul i'rabi. Secara istilah dia adalah did, lawan al-i'rabi, lawan dari i'rab. Paham kan? Secara bahasa membangun. Secara istilah lawan dari i'rab. I'rab kemarin apa? Tagyiru ahwali awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha labdon au takdiron. Kalau ini berarti apa? Kalau dilawankan berarti kan itu maknanya tagyiru awakhir, tinggal ditambahkan kata tidak. Berarti adamu, bukan lah, tidak cocok. La tagyir, tidak cocok. Adamu pakai isim. Adamu kan la adam. Adam artinya tidak. Adamu tagyiri awakhiril kalimi likhtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha. Tidak adanya perubahan akhir kata, itu kan lawan. Artinya kalau lawan berarti kita bawakan arti i'rab, kemudian kita masukkan lagi arti bina. Kalau i'rab artinya perubahan akhir kata disebabkan berbedanya amil, berarti babni tidak berubahnya akhir kata disebabkan oleh amil. Dipahami nih? Kata pendeknya ini.
Ini kesimpulannya. Kalau lawannya yang tadi kita kasih lawankan. Ini dia kesimpulannya. Huwa dia adalah luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Dipahami ini? Iya? Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan walaupun berbeda amilnya. Lihat, ja'a hada, ra'aitu hada, marartu bi hada. Coba untuk perhatikan hada. Paham jadi? Itu namanya bina. Karena tetapnya keadaan satu kata dalam satu keadaan walaupun ada apa? Amil. Jadi ada amil tapi tidak berubah. Itu namanya bina. Jelas ini? Kalau antum dah lihat, oh mungkin karena alif ustaz jadi tidak kelihatan perubahannya. Baik, bisa yang lain. Ja'a dalika, ra'aitu dalika, marartu bidalika. Coba untuk perhatikan harokat kaf. Berubah? Tidak. Padahal berubah apanya? Amilnya. Itu namanya apa? Mabni. Tidak berubah walaupun ada apa? Amil. Jelas itu mabni? Alhamdulillah. Nah, contoh sibawaihi. Ini tidak pernah dibilang sibawai ha, sibawai hu. Karena dia diperlakukan seperti domir hu. Tahu diperlakukan seperti domir hu? Domir hu kalau terletak setelah ya apa harokatnya? Kan begitu. Alai. Paham? Sama ini. Sibawaihi. Paham kenapa dia mabni? Diperlakukan ini hi seperti apa? Domir ha, karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang serupa dengan suatu kaum maka itu darinya. Sama. Kan sama semua itu kaidah. Ya lihat, min qaulika dari ucapan antum lihat, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi. Lihat. Tiga-tiganya. Fasibawaihi fi hadhil amtilati lazimun halatan wahidatan fil istimali. Maka sibawai dalam contoh-contoh ini lazim tetap halatan wahidatan dalam satu keadaan fil dalam istimal penggunaan. Dalam penggunaannya lihat, ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi. Dalam penggunaan namanya itu. Maksudnya antum ucapkan sama. Iya, wahyal bina'u alal kasri, yaitu dia adalah mabni di atas kasra. Fahuwa mabniyun alal kasri, maka dia tetap di atas kasra. Fi mahalli raf'in fa'il kama fil mithalil awwali, berada mahal dalam kedudukan, berada dalam kedudukan rofa fa'il sebagai fa'il fil mithal kama fil mithalil awwal, sebagaimana dalam contoh yang pertama. Jadi pada contoh pertama itu dia kasro tapi kedudukannya apa? Rofa, karena sebagai apa? Fa'il. Jadi kedudukannya yang rofa. Adapun harokatnya apa? Mabni. Jelas? Wa fi mahalli nasbin maf'ulin bih kama fil mithali tsani, dan berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bih sebagaimana pada contoh yang kedua, ra'aitu sibawaihi. Wa fi mahalli jarrin bil harfi, dan berada dalam kedudukan jar dengan huruf, maksudnya huruf jar kama fil mithali salisi, sebagaimana dalam contoh yang ketiga. Wa mitluhu, semisal dengannya kam wa kum wa hal, semisal dengannya itu kam kum hal. Fi luzumil bina'i ala sukun, dalam tetapnya mabni di atas sukun. Wa aina wa qoma wa saufa, dan aina koma saufa fi luzumil bina'i alal fathi, dalam tetapnya bina di atas fathah. Wa haitu wa mundu fi luzumil bina'i alad dham, haitsu dan mundu dalam tetapnya mabni di atas
dhammah. Berarti mabni itu kan ada berapa jadinya? 4. Bisa di atas kasrah, bisa sukun, bisa fathah, bisa dhammah. Makanya kata beliau, wa ulima mimma taqaddama anna alamatil bina'i arba'un. Diketahui dari apa yang telah lewat, contohnya tadi barusan, anna bahwasannya alamatil bina, tanda bina arba'un, ada 4. Tanda bina ada berapa? 4. Apa itu? Wahyas sukun, yaitu dia adalah sukun. Contohnya apa tadi? Kam. Wal kasro, contohnya sibawahi. Wal fath, contohnya aina. Waddom, contohnya haitsu, ya kan? Wal bi wa annal bina'a yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi, dan bahwasanya bina yakunu terjadi fi pada al asma, terjadi pada isim. Mana contohnya isim? Sibawai. Wal af'al bisa juga terjadi pada fiil. Contoh koma, kum. Paham ini kan? Wal huruf bisa juga terjadi pada huruf. Contoh hal, kam. Itu kan contoh apa? Huruf. Jelas itu. Bihila fil i'rab, berbeda dengan i'rab. Berarti iya kan? Berarti bina bisa pada isim, fiil, huruf. Berbeda dengan i'rab. Kenapa kalau i'rab? Fa innahu la yakunu illa fil asma'i wal af'ali faqat. Sesungguhnya dia tidak akan terjadi kecuali pada isim dan fiil saja. Karena huruf semuanya apa? Mabni. Jelas ini? Jelas ini? Terakhir penutup. Faedah. Sudah selesai pembahasan. Faedah. Mal farqu bainal i'rabi wal mu'rab wal bina'i wal mabni. Apa bedanya kalau kita bilang i'rab, mu'rab, bina, mabni? Apa bedanya? Ini mu'rab, ini i'rab, ini mabni, ini bina. Apa bedanya? Kapan kita katakan ini mabni, ini bina? Dipahami yang mau dijelaskan? Paham ya? Al-jawab, jawabannya. Annal i'raba huwa nafsut taghyir al-waqi fi akhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin au jazmin. Jawabannya, i'rab adalah nafsu taghyir, perubahan itu sendiri. Nafsu sendiri, perubahan itu sendiri. Al-waqi, yang terjadi fi akhiril kalimati, di akhir kata. Jadi misalnya gini, Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Mana i'rab? Domanya dun dan din, itu i'rab. Perubahan akhirnya itu, harokatnya berarti bisa dikatakan alamatul i'rab. Begitu maksudnya, tanda i'rab, karena tanda perubahan. Jadi i'rab yang berubah, apanya? Harokatnya. Dipahami? Dipahami itu i'rab? Jelas? Alhamdulillah. Berupa min raf'in, dari rafa, ila nasbin ke nasab, ila jar ke jar, au jazmin atau jazm. Wa annal mu'raba, dan bahwasanya mu'rab huwa nafsul kalimati, yaitu kata itu sendiri, allati yaqau alaihi hadat taghyir, yang terjadi padanya perubahan itu. Jadi tadi itu Ja'a Muhammadun, donnya apa? Domanya itu namanya apa? I'rab. Muhammadun kata yang mu'rab. Jadi bisa dikatakan tanda i'rab, ini kata mu'rab. Antum bisa pahami? Dah, harokatnya dibilang apa? Yang berubah i'rab. Kata yang berubah itu mu'rab.
Sudah bisa? Jadi kalau antum tuju, ini Muhammad mu'rab. Tanda i'rabnya dhammah, fathah, kasrah. Paham? Bukan tanda mu'rabnya, salah. Tanda i'rabnya, tanda perubahannya. Kalau mu'rab kata yang berubah. Paham? Iya, kama taqaddama qablu fi kullin min Zaid wa yadhhabu. Sebagaimana telah berlalu sebelumnya pada setiap Zaid dan yadhabu. Paham kan? Jadi ini jelas. Fatagyirul waqi'u alaihima huwal i'rab. Maka perubahan yang terjadi pada keduanya itulah i'rab. Perubahan yang terjadi pada keduanya itulah namanya apa? I'rab. Wa kullu minhuma lafdun mu'rab. Dan setiap dari keduanya lafaz yang mu'rab. Jelas? Jelas ya? Jelas. Wal bina, terus bina dan mabni sama. Kalau antum paham itu insyaallah paham ini. Wal bina huwa nafsu luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Bina dia adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan itu sendiri. Paham ya? Tetapnya luzum, tetapnya sendirinya, nafsunya diartikan belakangan. Kan itu yang cocok dengan bahasa kita. Bahasa Arab didahulukan. Ya, luzum itu dulu, mulai dari situ terjemahan. Tetapnya akhir kalimat kata halatan wahidatan, satu keadaan nafs itu sendiri. Jadi tetapnya dalam satu keadaan itu sendiri harokatnya itu namanya bina. Wal mabni, kalau mabni huwa nafsul kalimatil lati yaqau alaihi luzum, yaitu kata yang terjadi padanya tetap harokat itu sendiri. Katanya, kata yang terjadi padanya tetapnya harokat. Berarti gini, saya bilangin dalika, fathah apa namanya? Bina, tanda binanya. Tapi dalika kata ini mabni, sama aja begitu tadi. Jadi bina tandanya berubah atau tetap? Kalau berubah i'rab, kalau tetap bina. Kalau katanya ini bisa berubah mu'rab, kalau katanya tidak bisa berubah mabni. Anda paham ini? Itu dia, alhamdulillah. Iya, kama taqaddama fi sibawaihi, sebagaimana yang telah lewat pada contoh sibawaihi. Wallahu a'lamu. Alhamdulillah, selesai. Setelah itu tinggal kita lanjut lagi di pembahasan aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Alhamdulillah. Antum ulang terus ya, dengar rekamannya supaya makin antum dengar insyaallah makin paham dan akan tetap diingatkan. Iya, insyaallah kita lanjut lagi besok di pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون